Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my gigs. Ya, itu dan seterusnya itu. Jadi karena dengan langgam ini orang Jawa yang suka dengan mocopat lebih tersentuh hatinya. Jadi ono kidung rumeksa ing wengi, ada senandung yang bergema di tengah keheningan malam, yaitu mereka yang melakukan dzikir, wirid, tahajud, takarrub menghadap Allah Subhanahu wa taala. Teguh hayu luputa ing loro. Barang siapa yang punya keteguhan batin untuk melawan nikmatnya ngantuk dan dinginnya malam, ambil air wudhu, dzikir, tahajud, takarrub pada Allah. Jin setan datan purun panuluhan dan menawangi, dia akan lepas dari seluruh para bahaya yang menggoda dirinya. Jadi asa ayat asa rubuka maqama mahmuda menjadi kidung rumeksa yang seperti itu. Nah ini karena para wali tahu yang Artinya spirit moralnya tadi itu dimasukkan ke dalam ya teks itu iya, kemudian dimasukkan disenandungkan. Nah, sehingga ke otentisitas Al-Quran tidak terganggu. Karena Al-Quran tetap terjaga otentisitasnya dengan teksnya yang seperti itu. Tapi spiritnya diambil dengan metode intertext gitu ya, yang itu kalau di dalam teori sastra disebut vernakularisasi, melakukan vernakularisasi supaya lebih touching. Baik Mas, ini ada kasus ingin konfirmasi ke Mas Sas. Beberapa musik-musik yang dalam konteks industri musik di Indonesia itu menyebutnya musik religi lah, artinya kalau musik religi berarti musik-musik yang bernuansa Islami, ada nilai-nilai keislaman di dalam karya-karya mereka itu, memasukkan sebutlah misalnya menyebut nama Allah, lalu memasukkan ada yang membaca Al-Fatihah pada tengah lagu atau di depan atau bahkan di akhir, memasukkan ayat gitu. Bahkan ada yang memasukkan ungkapan la ilaha illallah. Itu dibanding dengan yang tadi disebut oleh Mas Sas, ada teks, ada spirit, keislaman yang disenandungkan gitu. Ini gimana melihat ini Mas? Begini, kan sasaran dari yang mau didakwai, yang mau disentuh hatinya kan beda-beda. Pada saat itu dengan metode vernakularisasi, orang sudah tersentuh hatinya, orang sudah tergetar hatinya dengan kidung rumeksa yang seperti itu karena ada kedekatan bahasa, kedekatan rasa, sehingga para wali perlu melakukan vernakularisasi ini, gitu ya, untuk menjaga otentisitas Al-Quran bisa terjaga, tapi message spirit yang dikandung dalam teks itu bisa nyambung dan sampai diterima di masyarakat. Nah, dalam konteks sekarang mungkin cara itu sudah nggak efektif, gitu loh. Sehingga perlu dibunyikan langsung teksnya supaya ini menunjukkan bahwa ini Islam, ini Quran, ini ajaran-ajaran Islam. Dan sekarang banyak orang yang itu perbedaan teknis aja. Iya, perbedaan teknis. Kan banyak orang yang terlibat pada simbolisme dan tekstualisme. Seolah-olah kalau nggak simbolnya Islam dianggap itu nggak Islami. Seolah-olah kalau nggak ngutip ayatnya langsung dibunyikan, seolah-olah itu bukan ajaran Islam. Gitu loh. Nah, ada kan pemikiran-pemikiran seperti itu sehingga sebagian orang merasa lebih mantap menerima keislaman itu kalau teksnya itu dibunyikan secara letterlek seperti itu. Nah ini ya monggo saja, bagi kita nggak ada masalah. Yang penting penempatannya, peruntukannya tetap pada tempat yang mulia dan digunakan untuk tujuan yang mulia. Jangan menempatkan teks yang sangat sakral ini di tempat yang profan, gitu loh. Nah ini para wali dulu nggak berani. Para kiai dulu nggak berani, makanya dibikinlah syair-syair yang mencerminkan itu, menerjemahkan teks dengan senandung tadi. Iya, luar gitu. Biasa. Gitu. Nah, beberapa kali sering ditanya oleh teman-teman media, teman-teman wartawan, kenapa Slank nggak pernah mengeluarkan album religi, sementara banyak band-band lain setiap Ramadan tiba itu mengeluarkan album religi. Lalu anak-anak Slank menjawab, semua lagu-lagu Slank itu religi. Dan memang saya menemukan dari album 1 sampai
album mereka yang terbaru, album ke-24, itu selalu ada di album pertama malah itu menyebut kata Tuhan. Artinya Slank ketika itu menempatkan dirinya di bawah, atau mereka memposisikan dirinya sebagai hamba yang punya Tuhan, tempat mengadu, berlindung dan sebagainya. Ya. Jadi ini kan persoalannya pada terminologi religi itu, Mas. Gitu. Saya dalam hal ini setuju dengan pendapat Gus Dur dan pendapat Al-Mukarram Kiai Quraisy Shihab. Kiai Quraisy Shihab itu pernah mendefinisikan seni Islam itu yang kayak apa sih? Yang religius itu yang kayak apa sih? Dan ini senada yang dibangun oleh Gus Dur, bahwa seni Islam, seni religi, seni Islami itu adalah yang bisa mengeksplorasi spirit religiusitas, yang bisa menyampaikan pesan-pesan moral yang diajarkan oleh agama, dan bisa membentuk kesadaran orang untuk menumbuhkan religiusitasnya. Even yang mengarang bukan orang Islam. Itu satu yang perlu didefinisikan. Saya setuju ini. Makanya seni religi Islami adalah yaitu tadi rumusannya yang bisa menimbulkan spirit gairah dalam berislam, dalam memahami, mengamalkan ajaran-ajaran Islam, berisi tentang message mengenai nilai-nilai yang dikandung oleh Islam itu sendiri. Siapapun penciptanya, apapun bentuknya, apapun bahasanya, itu ya sudah religi. Maka benar, saya ketika tausiah bersama Slank pada saat itu, saya mengatakan bahwa lagunya Slank itu sudah sangat religi. Saya kemudian menginterpretasikan itu sesuai dengan perspektif religiusitas yang saya pahami. Misalnya ketika menyanyi "Ku tak bisa jauh darimu", mu-nya ini M besar apa M kecil? Kalau mu-nya dipahami M besar, maka ini suatu ajaran tasawuf yang sangat dalam dan sangat luar biasa, mencerminkan bahwa orang yang sudah takorrub munajat kepada Allah itu nggak akan bisa jauh darimu. Mu-nya ini mu Allah, tinggal tergantung kita memaknainya, mau yang sakral apa yang profan. Nah itu kan tergantung kita. Kalau kita maknai bahwa aku tak bisa jauh darimu, mu-nya ini N besar, maka ini sudah sangat spiritual dan religius. Contoh seperti itu. Oke, ketika jadi host tadi ya, balik lagi ke jadi host tadi itu, Mas Has itu menerjemahkan karya Slank, lalu mencari hal yang signifikan dengan spirit Islam, atau sebaliknya Mas Has mendapatkan spirit Islam yang cocok dengan karya-karya Slank. Apa yang dilakukan oleh Mas Has ketika itu? Ya, saya mendengarkan lagunya Slank. Saya mengkaji liriknya, mengkaji syairnya yang ada di lagu-lagu Slank itu. Ini kemudian saya menafsirkan itu karena saya harus memberikan tausiah dalam perspektif Islam, maka kemudian saya menginterpretasikan teks-teks itu dalam perspektif Islam, tapi Islam yang universal, sehingga saya melihat religiusitas yang ada di syair-syair Slank itu adalah religiusitas yang humanis, yang memiliki nilai-nilai universal, yang bisa diterima tidak hanya oleh orang Islam, tapi juga kelompok-kelompok lain yang bisa memahami dan meresapi lagu Slank ini dengan perspektif spiritual religius, maka dia akan bisa merasakan hikmah dan keindahannya itu. Gitu. Lagu itu kan seperti sinar matahari, Mas. Jadi kenikmatan, keindahan yang ada di lagu itu kan ciptaan Tuhan juga pada hakikatnya, karena dia manifestasi dari keindahan Tuhan yang diinterpretasikan oleh manusia. Dan keindahan Tuhan itu ya bisa dinikmati siapa saja. Rahmat Tuhan itu bisa dirasakan siapa saja, mau yang Islam, yang Hindu, yang Buddha, yang Kristen, yang tidak beragama sekalipun, karena sifat rahman rahimnya Tuhan, mereka tetap bisa menikmati itu. Hujan, sinar matahari, keindahan, musik, itu semuanya kan tajallinya sifat Allah yang rahman rahim, dan sifat tajallinya Allah yang jamil dan jamal itu. Jadi, artinya musik itu sunatullah. Iya, sunatullah. Jadi makanya itu cuma begini, posisi musik ini sebetulnya kan netral posisi musik itu.
jatuh hukumnya musik itu tergantung peruntukannya dan penggunaannya, gitu. Maka para ahli fikih betulnya mengelompokkan halal haramnya musik itu halal haram lighairihi, bukan halal haram lidzatihi. Bukan karena zatnya dia yang halal atau zatnya dia yang haram, tetapi ada elat-elat tertentu, ada alasan-alasan tertentu yang membuat musik ini menjadi halal atau haram. Gitu. Kalau haram lidzatihi itu misalnya daging babi, misalnya, nah itu haram lidzatihi, memang haram sudah, zatnya itu sudah haram. Tapi kalau halal haram lighairihi itu ada sebab yang membuat dia menjadi halal atau menjadi haram. Misalnya musik digunakan untuk mencaci maki. Musik yang digunakan untuk mabuk-mabukan, mencaci maki, mengundang kemaksiatan sehingga melupakan orang dari Tuhan. Nah, ini berarti dia haram. Tapi sebaliknya, musik yang digunakan untuk mengantarkan orang menjadi mengenal Tuhan, menjadi tergetar hatinya, terketuk hatinya untuk bisa melakukan takarrub kepada Tuhan, terbuka kesadarannya untuk peduli dan empati pada sesama. Nah, ini musik yang halal yang seperti ini yang diperbolehkan. Wow. Oh my gigs. Mas Sastro Al-Ngatawi. Baik Mas, Mas Sastro ini S3 di bidang sosiologi ya. Tapi Mas Sastro juga adalah sosok yang aktif dalam kegiatan kebudayaan, kesenian, termasuk masih menulis lirik-lirik atau syair-syair, baik dibaca sebagai puisi maupun menjadi sebuah lagu. Beberapa karya Mas Sas itu ada yang dinyanyikan oleh Iksan Skuter. Kalau teman-teman pengamen di Indonesia pasti kenal dengan sosok Iksan Skuter. Lalu dinyanyikan oleh siapa lagi Mas? Mel Sandi, Lady Rocker. Nah, terus kemudian Mbak Reni Jayusman, ya, Lady Rockers juga. Ya, ada anak-anak KDI itu tutik KDI yang aliran dangdut juga nyanyiin lagu saya. Oke, kalau yang Iksan Skuter yang Jayala Indonesia. Ada Jayala Indonesia, kemudian juga Balada Petani Tua, terus kemudian ada juga Murka Alam, itu dibawain Iksan Skuter. Balada Petani Tua kayak gimana deh ya Mas? Balada Petani Tua itu saya cipta waktu itu ketika saya kangen sama Mas Franky saya tua. Ya, tahun 80-an dulu, 80-an kan Franky pernah bikin yang namanya lagu panen itu. Iya, panen. Musim panen. Nah, itu. Saya bayangin tahun 80-an itu orang yang menyanyikan Vincent itu sekarang ini sudah jadi petani tua. Dia sendiri di rumah. Generasi berikutnya sudah meninggalkan dia, merantau ke kota, meninggalkan keindahan desa, membiarkan sawah merana. Dia tergerus oleh gerak industri, sehingga seorang petani tua, sepasang petani tua ini sendiri meratapi sepi gitu ya, sambil ya menunggu saatnya musim panen yang sudah ditinggalkan oleh para pemuda yang sudah pergi ke kota itu. Jadi Mas Zaz mengembangkan imajinasi Franky ya. Dari petani ya. Dari musim semi yang masih aktif, musim panen sampai ke petani yang tua itu kayak apa? Itu menarik banget. Mas Zaz bisa melantunkannya nggak? Lagu yang tadi itu petani. Petani tua. Bunga kecil di tepi sungai, di ujung pematang sawah, anak kecil berlari-lari mengejar burung-burung liar. Petani bertelanjang kaki menyita bulir-bulir padi. Dan itu wow, keren. Anak muda pergi ke kota mengejar mimpi dunia, tinggalkan indahnya desa, membiarkan sawah merana. Sepasang petani tua sendiri.
Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my gigs.